tapi tidak mendapatkan pengampunan, bahkan kandas. Kata beliau, karena hati kalian mati dari perkara 10. Bahkan matinya hati dari perkara 10 ini bukan hanya menjadi faktor penyebab tertahannya doa, lebih daripada itu menyebabkan disorientasi beragama, kejahatan sosial, dan kacaunya spiritual. Di antara 10 itu, kata beliau yang pertama, araftumullah wa lam tuaddu syukrahu. Kalian kenal Allah tetapi tidak menunaikan haknya. Betapa sering kita ketika kesandung membaca bismillah, ketika menghadapi masalah, minimal orang Jawa itu walah, maksudnya ya Allah. Tetapi hadirin sekalian, tiap hari juga di sela-sela itu dia sedang gencar menodai hak-hak Allah. Dan hak Allah yang paling tertinggi adalah tauhid, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah ketika tanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba, hak hamba atas Allah? Rasulullah menjawab, ketika Mu'adz bin Jabal tahu bahwa itu pertanyaan bukan karena Rasulullah nggak tahu, beliau menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah menimpalinya, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas semua hamba, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hendaknya dia itu beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukannya. Coba lihat di lapangan, di tataran realita, dengan mudah kita temukan praktek kesyirikan. Dengan mudah orang itu menyamakan kedudukannya makhluk dengan Allah. Bahkan Allah diturunkan derajatnya seperti makhluk. Dan patutlah Allah kalau marah. Makanya ancamannya sampai innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah enggak ngampuni. Kenapa? Karena penyetaraan Khalik dengan makhluk itu adalah tindakan paling kurang ajar, tindakan yang sangat menodai hak Allah. Makanya Allah katakan, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Samanya di mana? Mereka kekurangan sedikit aja mengeluh, sementara Allah itu ghani yang cukup. Samanya di mana? Hatta raja, hatta wali, siapapun kedudukannya, dia sakit, butuh penyembuhan, dia miskin, kurang, bahkan bisa mati. Sementara Allah itu zat yang hidup, tidak pernah mati. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada zat yang hidup terus, tidak pernah mati. Makanya pada saat itu begini Pak, realitanya, meskipun orang itu baiknya Masya Allah setengah mati di alam suci. Karena itu hadirin sekalian, sumber perpecahan umat ini adalah menjauhnya mereka dari cara beragama yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan sumber utama persatuan umat ini ketika mereka betul-betul konsisten, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Selanjutnya yang ketiga, karena ini forum khutbah, kita tidak bisa panjang lebar. Yang ketiga, yang menyebabkan doa kita itu kandas, tidak dikabulkan oleh Allah, kata Ibrahim Adham, bahkan itu menjadi pemicu kerusuhan, kesesatan di dalam beragama adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi.
Kalian membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan. Bahkan sekarang ini cukup dahsyat, baca Quran aja enggak. Bagaimana, coba bayangkan bagaimana kita bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan, berharap kebaikan dari kaum muslimin kalau mereka itu jauh dan menjauh dari sumber kebaikan itu, yaitu Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada satu jalan yang lebih lurus. Antum berharap kepada umat yang lurus dengan menjauh Al-Quran? Antum berharap kebaikan yang melimpah dari mereka yang tidak mau membaca, mempelajari, merenungkan, mengimani dan mengamalkan Al-Quran? Omong kosong. Yang mengenaskan, hadirin sekalian, fungsi Al-Quran di Indonesia menjadi ritus yang kosong, hanya digunakan untuk sumpah jabatan. Yang kedua, hanya mengirim kepada kematian. Yang hidup nggak pernah dikirimin Al-Quran. Yang ketiganya, hanya digunakan untuk mencari ilmu kekuatan, ilmu kebal, kata orang awam ilmu gaib. Pengen naik bus gak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dibaca 41 kali gak napas. Supaya rumahnya tidak dimasuki maling. Ditempelin ayat walau anna qur'anan suyirat bil jibal, supaya lamarannya lancar. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ketika membaca li sajidin diulangi 70 kali, enggak napas, sambil dipatin calon yang dilamar. Dan yang lebih mengenaskan, di suatu tempat daerah ada yang Al-Quran itu hanya digunakan untuk nungguin kotak kondangan supaya tidak dicolong tuyul. Antum berharap, sementara Allah katakan ya di dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaikumuh. Kalian sering mengeluarkan statement setan itu musuh, tapi sering kali kita sepakat di dalam tindakan kita. Ikhwah sekalian, kira-kira setan itu kalau nongol berupa kita, habis kita ta'awud terus gandengan gitu, kira-kira gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Habis itu maksiat. Apa kata setan sama antum? Mulut antum sangat pandai mengucapkan ta'awud, tetapi tindakan perbuatan antum sangat tidak pandai untuk menjauhi setan, godaan setan, ajakan setan, sehingga kita itu lebih parah kadang-kadang daripada setan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita rapalkan setiap saat ketika kita baca surat Yasin. Tapi lihat kelakuan kita, korupsi menjadi bagian kita, bohong tidak jujur menjadi bagian kehidupan kita, seakan kalau tidak bohong itu tidak bisa hidup. Hasad, iri, dengki, sombong sama orang menjadi bagian daripada akhlak kita. Terus kita menobatkan diri, kita itu musuhnya iblis, musuhnya setan. Setan yang mana? Jangan-jangan kebalik, antum sendiri setan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Selanjutnya nomor 6, qultum annal jannata haqqun. Surga itu hak, surga itu nikmat. Bahkan kita mendengarkan sering sekali dari mulut para penceramah, khutbah, muballigh, surga itu begini begono. Tapi adakah tindakan kita itu menjurus kepada surga, mengejar begitu antusias seperti mengejarnya kaum salafun saleh yang ketika mendengarkan ajakan ke surga, sami'na wa ata'na? Apakah kita itu ketika mendapatkan jalan surga yang ditunjukkan oleh ulama, yang ditunjukkan oleh kaum cerdik cendekia, langsung sami'na wa ata'na, atau sami'na wa ngeyelna?
Kalau memang seperti ini, bagaimana Pak doa kita itu bisa dikabulkan oleh Allah? Dan yang ketujuh, qultum anna an-nara haqqun. Kalian sering mengatakan neraka itu hak, mengerikan. Tapi mana realitasnya? Walam tahrabun minha. Tidak banyak melarikan diri darinya. Bahkan kita mengejar dengan membayar mahal untuk membayar neraka. Kita pelit dengan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita untuk mengejar surga. Dan begitu dermawan kita untuk mengejar neraka. Kita rela dengan ikhlas mengerahkan tenaga kita, pikiran kita, bahkan dengan ikhlas mengorbankan harta kita untuk jalan-jalan menuju syahwat. Sementara Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mana? Kalau memang begitu semuanya penuh dengan kepalsuan beragama, kepalsuan spiritual, kebohongan kepada Allah, dan Allah nggak mungkin bisa dibohongi dengan hati kita, ikhwan. Jangan berbohong. Mungkin Pak Camat, Pak Lurah bisa antum bohongi, manusia sekitar kita, antum, istri antum bisa antum bohongi, Allah nggak bisa. Selanjutnya nomor 8, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kata Ibrahim Adham, yang menyebabkan kita itu berdoa tapi kandas, doa kita tidak diijabah oleh Allah, dan bahkan itu bisa menjadi pemicu seluruh kemungkaran, kejahatan dan kesesatan di muka bumi, kerusakan di mana-mana, adalah kita sadar kematian itu hak tetapi kurang siap menyambutnya. Akhirnya tingkah kita lebih banyak tingkah manusia bumi, bukan tingkah manusia akhirat. Di antaranya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau dia yakin bahwa akhirat akan datang, kalau dia yakin bahwa nanti akan kembali kepada Allah, enggak mungkin mendustakan agama Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Enggak mungkin mendapati yatim piatu ditelantarkan, orang miskin dihardik. Tidak mungkin dia itu sholat leha-leha. Kalau percaya akhirat itu ada, suatu ketika kita akan menghadapi itu semua, tapi ternyata omong kosong. Qultum annal mauta haq. Oleh karena itu hadirin sekalian, sang penyair mengatakan, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Bergegaslah kalian untuk menyambut kematian. Dengan seseorang mati di suatu tempat digiring dengan suatu kebutuhan. Adakah yang menjamin itu semua? Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang paling terbaik bagi seorang mukmin, dan itu tanda kecerdasan, kata Rasulullah. Aqyasuhum siapa? Aksaruhum dzikron lil maut, yang paling banyak mengingat kematian. Selanjutnya dari sekalian, nomor 9, idzan tabahtum minan naum, ketika kalian bangun dari tidur, istaghaltum uyubin nas wa nasitum uyubakum. Ketika kalian bangun tidur, kata orang Jawa, utuk-utuk, yang dibahas sudah kesalahan orang lain, yang dikorek-korek sudah aib orang lain. Dan tidaklah ada orang yang menyibukkan dengan keburukan orang lain dan pasti melupakan keburukan diri sendiri, akan terjatuh ke dalam berbagai macam kejahatan dan keburukan. Di antaranya pasti akan jatuh ke dalam sifat dengki. Karena dengki itu lebih banyak menonjolkan aib orang, lebih banyak untuk mengorek kejahatan orang, kekurangan orang daripada kelebihan, sehingga muncul hasad. Yang kedua, terjatuh ke dalam ghibah dan kemudian namimah, dan yang lebih jahat lagi adalah asy'iyah. Dan sekarang hadirin sekalian, itu terjadi di lingkungan kita, lingkungan yang isinya adalah saling gasak, saling gesek, saling gosok. Tajassus, cari-cari celah, cari-cari kesalahan, fitnah merupakan bagian daripada kita. Maka tidak ada yang paling tepat kecuali menyibukkan kesalahan kita. Pak, Masya Allah, kalau kita sekarang sibuk dengan kesalahan kita dari pagi sampai sore nggak ngitung keteledoran kita tadi baru. Apakah pagi tadi kita membaca zikir pagi? Apakah tahajud kita tadi itu khusyuk? Kalau
kalau seandainya tahajud, atau bahkan di antara kita tahajudnya nggak nyangkut. Adakah kita ini sudah membaca salawat yang dianjurkan Rasulullah untuk memperbanyak hari Jumat, surat Al-Kahfi, dan nanti setelah asar kita berdoa? Masya Allah, kekurangan kita di dalam beragama, kekurangan kita di dalam bersosial, kekurangan kita bersama keluarga kita nggak kehitung sampai seandainya satu hari itu ada 80 jam. Bagaimana ada orang yang sibuk dengan aib orang? Bagaimana ada orang yang sempat menghitung-hitung kesalahan dan kekurangan orang? Maka dia akan terjatuh, bukan hanya soal doanya tidak dikabulkan oleh Allah, dia akan terjatuh ke dalam sifat hasad, iri, dengki, sombong, kemudian namimah, si'ayah, ghibah, bahkan tajassus. Kemudian yang terakhir, dafantum mautakum, kalian sering mengubur di antara orang-orang mati. Walam ta'tabiru bihim, tapi kurang mengambil ibrahnya. Subhanallah, Pak. Kata Imam Al-Qurtubi, hati ini lembut dikarenakan 4. Yang pertama, kita hadir ke majlis ilmu yang diingatkan berbagai macam jalan-jalan kebaikan dan juga jalan akhirat, dan diingatkan kematian, maka hati kita pasti akan lembut. Kemudian yang kedua, melihat orang yang sedang sekarat. Kalau tidak, minimal melihat orang yang mati. Meski hampir semua kematian ada sekaratnya, tapi ada yang tidak. Di depan kita sedang berjalan ada kecelakaan, mati. Di depan tetangga kita ada kematian. Ketika kita jalan ada mayat yang diusung ke kuburan. Semua ini bukan hadir kebetulan, bukan sekarang ini tidak ada manfaat. Sebetulnya Allah kirim jenazah itu untuk mengingatkan antum supaya tidak jauh dari kebaikan ibadah dan tidak jauh dari Allah. Tapi kadang-kadang itu semua kita nafikan. Kemudian yang ketiga, karena kalau tidak ada orang mati, minimal antum pergi ke kuburan. Karena Rasulullah mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Insyaallah dengan 10 perkara ini, kalau kita jadikan sebagai pijakan hidup kita, terus menghiasi hidup kita, insyaallah kita akan dikabulkan doa-doa kita. Kita akan menjadi orang yang terkontrol, menjadi orang yang baik, jauh dari kemungkaran, keburukan, dan berbagai macam kemaksiatan di dalam hidup ini, baik kepada Allah, makhluk, dan kepada diri kita sendiri. Sehingga sikap kita yang paling utama, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kita bisa bertakwa kepada Allah, dan akhirnya berdoa-doa kita dikabulkan oleh Allah.